Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17. Saya Rizka Rahmadila dengan NPM 2214131031. Saya Rio Zara Delpi dengan NPM 2214131100. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi pada perusahaan Bluebird. Bluebird didirikan pada tahun 1972 oleh Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono. Pada awal berdiri, terdapat 25 unit armada. Setelah 30 tahun berdiri, kini Bluebird memiliki 12.000 unit armada. Bluebird ini termasuk menjadi taksi pertama yang menggunakan sistem tarif berdasarkan agrometer. Pada tahun 1972, Bluebird mengimplementasikan sistem komunikasi dengan radio dan penggunaan agrometer yang ketat untuk armada taksinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Bluebird telah menggunakan teknologi GPS, tidak hanya untuk melacak posisi armada, tetapi untuk juga komunikasi efisien antara taksi dan pusat panggilan. Teknologi GPS ini meningkatkan layanan dengan respon yang lebih cepat, mengurangi antrian, dan menghindari gangguan komunikasi radio bagi pelanggan. Selain itu, Bluebird telah mengimplementasikan Sub Network Business Intelligence atau BI untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan, memberikan gambar menyeluruh tentang bisnis. SAP ini sebagai perangkat lunak ERP membantu perencanaan dan pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan modul-modul untuk akurasi data dan wawasan waktu nyata. Bluebird khususnya menggunakan Sub Network BI untuk akuntansi keuangan, kontrol analisis profitabilitas, pemeliharaan pabrik, dan modul khusus atau taximeter system. Perusahaan ini memimpin penggunaan Mobile Data Transfer atau MDT dan GPS sebagai alat tambahan di taksi mereka. MDT ini berfungsi seperti pagar, menampilkan informasi terkait pengemudi, dan berfungsi sebagai alat pengambilan pesanan dalam radius 3-4 km. Sekitar 50% armada Bluebird ini dilengkapi dengan GPS. Memungkinkan pelacakan real-time di jalan, teknologi ini memastikan alokasi. Pesanan yang efisien dapat adanya persaingan atau spekulasi posisi taksi yang jauh dari lokasi penjemputan pelanggan. Banyak manfaat yang diperoleh dalam penggunaan sistem informasi manajemen, terutama dalam penggunaan teknologinya. Seperti yang pertama, mempermudah operator dalam menentukan posisi konsumen dan armada yang mana dapat menjangkaunya. Terus, yang kedua itu ada mempermudah order konsumen sehingga mengurangi antrean pemesanan sehingga pelayanan akan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan integrasi dan akurasi data melalui solusi MySAP Business Suite. Terus yang keempat ada penumpang merasa lebih aman dan terlindungi karena Bluebird menggunakan GPS. Yang kelima, taksi voucher memberikan keefektifan dalam penggunaan uang tunai dan juga untuk menghemat waktu yang berharga pada saat masuk dan keluar kendaraan. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi Bluebird Group dalam mengembangkan sistem informasi manajemennya. Yang pertama ada mahalnya harga GPS sehingga Bluebird masih menyediakan 50% lebih taksi yang menggunakan GPS. Yang kedua, dalam pengoperasian sistem manajemen ini dibutuhkan jaringan operator yang baik. Yang ketiga, yaitu membutuhkan koneksi internet karena menggunakan bantuan sinyal satelit. Yang keempat, yaitu dibutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan GPS, komputer, serta software. Dan yang paling penting adalah pengemudi yang baik dan jujur. Selanjutnya, yang kelima, yaitu dibutuhkan perawatan untuk teknologi yang digunakan. Bluebird Group juga memiliki resiko yang dihadapi saat mengelola sistem informasi manajemen seperti yang pertama itu, GPS juga memiliki sisi negatif seperti penggunaan GPS yang terlalu sering atau terus-menerus akan memiliki resiko nantinya menderita masalah dengan daya ingat dan orientasi ruang. Yang kedua, menimbulkan biaya-biaya seperti biaya perawatan, teknologi, biaya mentraining tenaga kerja, biaya membeli GPS, dan lain-lain. Selanjutnya, pesaing yang dimiliki oleh Bluebird ini yang pertama adalah angkutan umum. Ini sudah berkembang lebih pesat dan memaksimalkan teknologi yang ada seperti GrabCar, GoBox, Uber, dan lain-lain. Dan yang kedua,
Tidak hanya dari roda 4 saja, kini sudah banyak perusahaan yang sudah mengembangkan berbasis teknologi di roda 2.